Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman dimanapun kalian berada, para subscriber dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di perantauan seperti di Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Thailand, Hong Kong, dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas, bisa menjadi nafkah untuk keluarga teman-teman masing-masing, tentunya di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan mendoakan teman-teman kembali untuk kalian yang rezekinya belum lancar, yang hutangnya belum lunas, semoga cepat Allah lunaskan, semoga cepat Allah lancarkan. Yang pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya pekerjaan, pengen punya penghasilan, pengen punya jodoh, pengen punya momongan, pengen sembuh dari penyakitnya, semoga Allah kabulkan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Baik, para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami terlebih dahulu akan membagikan sebuah ilmu pengetahuan teman-teman. Karena sebelum kita mempunyai ilmu pengetahuan, maka kita akan buta terhadap kehidupan yang ada di dunia ini teman-teman. Yang jelas ketika kita sudah ilmu atau punya pengetahuan, maka kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu teman-teman. Maka dari itu silakan kalian, jika kalian sekarang lagi banyak hutang numpuk di mana-mana, gali lubang tutup lubang, gali lubang lagi tidak lunas-lunas, maka kalian harus menonton video ini sampai selesai biar kalian bisa mengamalkan dan mempraktekkan cara ini agar hutang kalian cepat lunas, seperti itu teman-teman. Silakan teman-teman yang belum, hajatnya belum Allah kabulkan, atau yang punya keinginan belum Allah kabulkan, pengen misalnya pengen doanya cepat Allah kabulkan, punya hajat besar yang belum Allah kabulkan, maka kalian harus tuliskan di sini, di komentar ini, tuliskan hajat kalian yang besar, keinginan kalian yang mendesak. Silakan tuliskan di komentar, nanti kita aminkan bersama-sama dengan harapan doa serta hajat kita cepat Allah kabulkan, seperti itu teman-teman. Baik, langsung saja di sini kami akan membagikan sebuah solusi ketika kalian mempunyai banyak hutang numpuk di mana-mana teman-teman. Mau hutang lagi tidak menemukan, mau membayar hutang tidak bisa karena belum ada jalan keluar, seperti itu teman-teman. Maka alangkah baiknya kalian harus menonton video sampai selesai biar kalian menemukan jalan keluar untuk melunasi sebuah hutang, seperti itu teman-teman. Nah, gini, ketika kita mempunyai salah kepada seseorang atau kepada orang tua kita misalnya, punya salah, setiap hari kita punya salah, bahkan tidak pernah sama sekali kita minta maaf, maka apa yang dirasakan oleh orang tua kita itu yang kita sering berbuat salah kepada mereka. Tentunya orang tua itu akan benci, akan marah kepada kita ketika kita sering berbuat salah kepada mereka. Contoh konkretnya seperti ini, ketika kalian punya anak misalnya, anak tersebut sering berbuat salah kepada kalian, sering berbuat salah, disuruh ke sana tidak mau, disuruh ke sini tidak mau, bahkan disuruh beli apa tidak mau, bandel anak tersebut dan sering berbuat salah kepada kita. Yang jelas kita pasti marah dan jengkel kepada anak tersebut, dan anak tersebut tidak minta maaf sama sekali kepada kita. Maka yang jelas semakin benci atau semakin marah kita kepada anak kita, seperti itu teman-teman. Nah, ketika anak kita yang sering berbuat salah kepada kita kemudian minta maaf berkali-kali, minta maaf setiap hari, setiap pagi minta maaf, duhur minta maaf lagi, malam minta maaf lagi, pasti hati kita itu akan luluh dan kasihan kepada anak kita kalau anak kita meminta maaf seperti itu teman-teman.
minta apa saja anak kita ketika kita sudah memaafkan mereka, pasti kita akan memberikan. Beda halnya ketika anak kita sering bersalah kepada kita dan tidak minta maaf. Tentunya apalagi kita mau memberikan sesuatu kepada mereka, itu kayaknya tidak mungkin karena kita terlalu benci kepada mereka karena selalu berbuat salah dan tidak mau minta maaf. Namun ketika anak kita minta maaf kepada kita dan kita memaafkan, tidak minta pun pasti akan kita berikan kepada anak kita. Seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan Allah. Ketika hambanya misalnya pengen minta sesuatu, pengen rezekinya lancar, pengen lunas hutang, namun kita tidak minta maaf kepada Allah, maka yang jelas Allah itu akan benci kepada kita, tidak mau mendengar permintaan kita ketika kita berbanyak salah kepada Allah dan tidak minta maaf. Ketika kita minta maaf kepada Allah, meskipun kita sering berbuat salah, minta maaf kepada Allah dan Allah memaafkan. Jangankan sampai kita minta, tidak minta pun pasti akan Allah berikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh kita. Seperti itu teman-teman. Seperti hutang, misalnya kalian pengen lunas hutang, Allah lunas hutang. Namun kalian tidak introspeksi diri, kesalahan kalian tidak disadari dan tidak minta maaf kepada Allah, maka jangan harap hutang kalian akan lunas. Beda halnya ketika kalian mengakui kesalahan kesalahan kalian kepada Allah, kemudian kalian minta maaf kepada Allah sesering mungkin istiqomah dengan beristighfar, maka pasti hutang kalian akan Allah kabulkan, akan Allah lunaskan melalui dengan cara-caranya Allah yang tidak masuk akal di akal kita. Seperti itu teman-teman. Di sini solusinya ketika kalian banyak dosa atau banyak hutang, pengen lunas hutang, maka kalian harus yang pertama minta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar teman. Pagi misalnya 1000 kali, sore 1000 kali, malam 1000 kali, pasti Allah akan luluh teman-teman, akan mengasihi kepada kita, akan Allah memaafkan kita. Setelah kita dimaafkan oleh Allah, maka apa saja yang kita minta, misalnya pengen lunas hutang, pasti akan Allah bantu melunasi hutang dengan cara-cara Allah. Maka dari itu perbanyak istighfar jika kalian pengen lunas hutang. Seperti itu. Di sini juga disebutkan dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Man lazimal istighfar, qad ja'alallahu likulli dhikin makhraja wa likulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mendawamkan, mengistiqomahkan, membaca sebuah istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahannya, dan Allah akan memberikan kabar gembira ketika kita susah, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Misalnya kalian sering baca istighfar, hutangnya belum lunas, insya Allah dengan banyak istighfar maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka sehingga hutang kita lunas lambat laun. Seperti itu teman-teman. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, seperti apa? Cara membaca istighfar kalian itu seperti apa? Maka ketika kita mengucapkan istighfar astaghfirullahaladzim, mulut kita, lisan kita mengucapkan istighfar astaghfirullahaladzim, maka pikiran serta hati kita itu harus fokus ingat kepada Allah, ingat minta ampun kepada Allah, jangan berpikiran kemana-mana. Misalnya astaghfirullahaladzim tapi pikiran melayang kemana-mana, astagfirullahaladzim tapi melihat story, membuka HP, itu tidak etis. Maka jangan sampai itu dilakukan. Artinya ketika kita meminta ampun istighfar kepada Allah dengan lisan kita astagfirullahaladzim, maka pikiran hati kita itu fokus kepada Allah, fokus minta ampun kepada Allah, maka pasti akan Allah kabulkan, maka Allah pasti akan Allah ampuni kita, dan apa saja yang kita minta pasti akan Allah berikan ketika kita membaca istighfar. Qad ja'alallahu likulli dhikin makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan kita, baik itu hutang maupun yang lainnya. Dan kemudian diberikan kabar gembira ketika susah, misalnya kita susah, hutang mempuk di mana-mana, kemudian kita sering membaca istighfar dengan khusyuk, tulus, maka Allah akan memberikan kabar gembira, bisa jadi hutang kita akan dilunasi oleh Allah dengan cara-cara Allah. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki baik berupa harta, uang untuk melunasi hutang misalnya dari arah yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Itu
janji Allah, maka kita harus percaya kepada Allah dan percaya kepada istighfar, bahwa istighfar itu bisa menyelesaikan masalah hutang kita. Seperti itu teman-teman, asalkan cara membacanya benar. Ketika kita lisan mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, fokus pikiran dan hati itu fokus minta ampun kepada Allah, jangan main kemana-mana seperti itu. Maka pastikan Allah ampuni dosa kita dan Allah akan berikan semua yang kita minta, termasuk ingin lunas hutang, pasti Allah akan lunasi hutang kita. Seperti itu teman-teman. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kali ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa diamalkan. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.